Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rubari. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum kimia dasar. Hukum kimia dasar ini dibagi menjadi 5. Yang pertama, hukum kekekalan massa yang dikemukakan oleh Lavoisier. Hukum kekekalan massa ini menyatakan bahwa massa sebelum reaksi sama dengan massa sesudah reaksi, tapi dilakukan dalam ruangan tertutup. Jadi tidak ada hasil reaksi yang keluar dari tempat tersebut. Kenapa tidak ada hasil reaksi yang keluar dari tempat tersebut? Karena dilakukan dalam ruangan tertutup. Nah, adapun contohnya, 1 gram natrium ditambah 1,54 gram klorin, maka dia akan menghasilkan 2,54 gram klorida. Jadi perlu diingat teman-teman, massa sebelum kalau dijumlah sesudah, itulah yang dinamakan hukum kekekalan massa dalam ruangan tertutup. Nah, kita lanjut hukum kimia dasar yang kedua, yaitu hukum perbandingan tetap yang dikemukakan oleh Proust. Nah, bahwa perbandingan massa unsur-unsur penyusun dalam suatu senyawa selalu tetap. Contoh soal. Diketahui karbon dapat bereaksi dengan oksigen untuk membentuk karbon dioksida dengan perbandingan massa C/O sebesar 3/8. Berapa gram CO2 yang dihasilkan apabila direaksikan 6 gram karbon dengan 16 gram oksigen? Langsung saja kita jawab. Diketahui yang ditanya di sini karbon dioksida. C-nya adalah 3 dan O2-nya ada 8. Jadi karbon dioksidanya adalah 11. Jadi massa awalnya diketahui di sini karbonnya adalah 6 dan oksigennya adalah 16. Jadi karbon dioksidanya diketahui. Jadi untuk mengetahui karbon dioksidanya, kita tinggal bagi 6 bagi 3 dan 16 bagi 8. Jadi dia menghasilkan sama-sama 2. Jika hasilnya sama, maka kita anggap tidak ada. Jadi massa yang bekerja pada reaksi ini kita turunkan saja 6 dan 16. Jadi kita langsung tambah saja karbon dioksidanya adalah 22. Kita lanjut untuk hukum dasar kimia yang ketiga, yaitu hukum perbandingan berganda yang biasanya disebut dengan Dalton. Nah, Dalton ini menyatakan bahwa jika 2 macam unsur dapat membentuk beberapa senyawa, maka perbandingan massa salah satu unsur akan menunjukkan perbandingan bilangan bulat dan sederhana. Nah, untuk lebih pahamnya, untuk lebih detailnya, kita lanjut ke contoh soal. Nah, soalnya di sini menyatakan bahwa 2 buah unsur A dan B dapat membentuk 2 buah senyawa. Satu mengandung 25% A dan senyawa 2 mengandung 50% A untuk massa A yang sama. Nah, pertanyaannya, tentukan perbandingan massa B pada senyawa 1 dan 2. Nah, diketahui di sini ada unsur A, unsur B, senyawa 1 mengandung 25%, A sisanya B 75%. Kemudian senyawa 2 itu mengandung 50%. Berarti pada senyawa 2 B-nya adalah 50%. Nah, teman-teman, pembahasannya. Untuk senyawa 1A di sini mengandung 25%. Nah, otomatis yang B-nya itu adalah sisanya. Berarti 75%. Dan untuk senyawa 2 yang A-nya itu 50%. Dan otomatis sisanya itu 50% juga, teman-teman. Nah, yang ditanya di sini untuk massa A yang sama. Nah, untuk mengetahui ini teman-teman, kita tinggal kali 2 saja. 25 kali 2 yang artinya 50 dan 75 kali 2 yang artinya 50. Nah, sudah sama-sama 50 senyawa 1A dan senyawa 2A itu sama-sama 50, teman-teman. Jadi, perbandingan massa B pada senyawa 1 dan 2 adalah 150 banding 50. Atau disederhanakan lagi 3/1. Kita lanjut untuk hukum kimia dasar yang keempat, yaitu
hukum perbandingan volume. Nah, hukum perbandingan volume ini menjelaskan bahwa pada suhu dan tekanan yang sama, volume gas-gas yang bereaksi dan volume gas-gas hasil reaksi yang ternyata perbandingan sebagai bilangan bulat dan sederhana. Nah, hukum perbandingan volume ini digunakan untuk menentukan volume gas-gas dalam kimia dengan melihat perbandingan koefisien dengan persamaan umum P1 per P2 sama dengan K1 per K2. Nah, keterangannya di sini P1 volume gas yang dinyatakan, P2 volume gas yang diketahui, dan K1 koefisien gas yang dinyatakan, dan K2 koefisien gas yang diketahui. Nah, untuk lebih pahamnya, kita langsung saja masuk ke contoh soal. Nah, contoh soalnya di sini sebanyak 100 gas X terurai menjadi 50 liter gas Y dan 75 gas Z. Nah, yang dipertanyakan di sini, hitunglah perbandingan volume gas yang terlihat dalam reaksi penguraian tersebut. Nah, jadi yang diketahui di sini teman-teman, gas X-nya adalah 100, gas Y-nya adalah 50, gas Z-nya adalah 75. Nah, untuk mengetahui, kita kecilkan dulu teman-teman. Kita sama-sama bagi 25. 100 bagi 25 adalah 4, 50 bagi 25 2, dan 75 bagi 25 adalah 3. Nah, jadi perbandingan volume gas yang terlibat dalam reaksi penguraian tersebut adalah gas X adalah 4, gas Y adalah 2, dan gas Z adalah 3. Perbandingannya 4 banding 2 banding 3. Nah, kita lanjut pada hukum kimia dasar yang kelima, yaitu hipotesis Avogadro. Hipotesis Avogadro ini menjelaskan bahwa pada suhu dan tekanan yang sama, gas-gas yang mempunyai volume yang sama akan mengandung jumlah molekul yang sama juga. Maka nanti bisa kita simpulkan, yaitu misalkan saya buat Px per Py sama dengan jumlah molekul X per jumlah molekul Y. Nah, untuk lebih pahamnya, kita langsung saja masuk ke contoh soal. Nah, contoh soalnya di sini, jika 9 liter gas oksigen mengandung 9,4 kali 10 pangkat 22 molekul pada suhu dan tekanan tertentu, maka hitunglah jumlah molekul 36 liter gas karbon dioksida pada suhu dan tekanan yang sama. Nah, teman-teman, rumusnya di sini berdasarkan hipotesis Avogadro, kita dapat membandingkan volume dan jumlah molekul oksigen dengan karbon dioksida, di mana volume CO2 per O2 sama dengan jumlah molekul CO2 per jumlah molekul O2. Kemudian kita kali silang, maka molekul CO2 sama dengan volume CO2 per volume O2 kali molekul O2. Nah, CO2 sama dengan, di sini keterangannya volume CO2-nya adalah 36 liter dan volume O2-nya adalah 9 liter dan molekul O2-nya adalah 9,4 kali 10 pangkat 22. Maka di sini kita kali silang. Jadi molekul CO2 sama dengan 36 liter per 9 liter dikali 9,4 kali 10 pangkat 22. Maka hasilnya 37,6 kali 10 pangkat 22.